Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di channel FK UGJ bersama saya, Dr. M. Hasbi Trijati. Kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan fisik saraf dengan kasus stroke. Stroke merupakan salah satu penyakit yang tidak menular atau non-communicable disease, di mana bisa menyebabkan angka kematian dan angka kesakitan yang tinggi. Dalam pemeriksaan fisik saraf ini meliputi pemeriksaan kesadaran, pemeriksaan keseimbangan, pemeriksaan rangsang meningeal, pemeriksaan motorik, pemeriksaan sensorik, pemeriksaan refleks fisiologis, pemeriksaan refleks patologis, dan pemeriksaan nervus cranialis. Nah, kita coba yuk pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisiknya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai integrated patient management pada sistem saraf. Tujuannya adalah agar kalian sebagai mahasiswa kedokteran mampu melakukan komunikasi efektif di bidang kedokteran, mampu melakukan prosedur pemeriksaan saraf, memilih pemeriksaan penunjang yang sesuai, dan mampu melakukan tata laksana farmakologi yang sesuai. Pemeriksaan ini terdiri dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang sesuai, dan tata laksana. Pemeriksaan saraf ini terdiri dari beberapa bagian pemeriksaan. Ada pemeriksaan kesadaran, pemeriksaan keseimbangan, pemeriksaan rangsang meningeal, pemeriksaan motorik, pemeriksaan sensorik, pemeriksaan refleks fisiologis dan patologis, dan pemeriksaan nervus cranialis. Tidak semua pemeriksaan saraf ini kita lakukan sekaligus, namun disesuaikan dengan kelainan dan keadaan pasien. Dari pemeriksaan saraf ini dapat kita ketahui di mana letak kelainan saraf yang ada dalam pasien. Yuk kita coba praktekkan. Baik Pak, silakan duduk Pak. Terima kasih Dok. Ya, bagaimana Pak, duduknya sudah nyaman? Sudah cukup. Oke, perkenalkan saya Dr. Hasbi, saya yang bertugas di klinik pada siang hari ini. Oh ya Dok. Dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Ronald. Oke, baik Bapak Ronald, sebelumnya saya ingin mengisi identitas terlebih dahulu, apakah mengizinkan? Boleh silakan. Nama lengkapnya siapa Pak? Nama saya Muhammad Ronald. Bapak Muhammad Ronald. Betul. Umurnya berapa tahun Pak? Saya 57 tahun. 57 tahun. Betul. Alamatnya di mana Pak? Saya dari Jalan Kesambi Dok. Jalan Kesambi. Iya. Bapak masih bekerja atau sudah pensiun? Kebetulan sudah pensiun Dok. Sudah pensiun ya Pak ya? Iya. Oke. Ada nomor HP yang bisa dihubungi Pak? Ada nomor saya Dok. Ya, betul? 08 Ya. sekian. Oke, sekian. Oke, baik. Kalau gitu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Mungkin dalam pemeriksaan ini akan sedikit terganggu dan mengurangi rasa nyaman. Oh ya. Tapi saya seberusaha mungkin untuk meminimal hal-hal yang kenyamanan itu ya Pak ya. Baik. Oke, apakah mengerti Pak? Saya rasa cukup. Oke, apakah Bapak mengizinkan? Boleh silakan. Oke, silakan ke meja pemeriksa Pak. Baik. Terima kasih ya Dok. Ya. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, jangan lupa untuk cuci tangan. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan 6 langkah. Kita masuk pada pemeriksaan koordinasi. Pemeriksaan yang pertama ialah pemeriksaan inspeksi postur tubuh dan cara berjalan. Dilihat apakah ada gerakan involunter pada ekstremitas atas ataupun ekstremitas bawah. Kemudian Bapak silakan Bapak berjalan seperti biasa dari sini ke sana ya Pak ya. Sana Dok. Ya. Baik. Ya, silakan.
Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan Romberg. Bapak, ya, selanjutnya nanti Bapak dengan posisi berdiri, kakinya dirapatkan ya Pak ya. Baik. Oke, kakinya dirapatkan seperti ini. Kemudian dengan mata terbuka, tunggu beberapa saat. Setelah itu matanya ditutup ya Pak ya. Baik. Oke. Dengan mata terbuka, dilihat apakah ada gerakan pasien yang sempoyongan atau miring kanan dan kiri. Matanya ditutup Pak. Ya dok, sudah. Oke. Dalam keadaan abnormal, maka akan ada gerakan miring ke kanan ataupun ke kiri. Ya. Ya. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan transaction. Pak, Ya. nanti dengan mata Bapak tertutup, ya, kemudian julurkan kedua lengan Bapak, kemudian pertahankan posisi tersebut ya Pak. Baik. Apakah mengerti Pak? Mengerti. Ya, baik, bisa dimulai. Ya, tutup matanya. Pada pemeriksaan ini, hasilnya negatif. Apabila dalam keadaan normal, ketika kita melakukan tahanan secara mendadak, maka akan terdapat ayunan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan point-to-point test. Bapak, Ya. selanjutnya nanti Bapak akan melakukan gerakan dengan menemukan kedua ujung jari Bapak. Seperti ini ya Pak ya. Baik. Pertama dengan mata terbuka, Baik. kemudian dilakukan dengan mata tertutup. Baik. Ya, apa mengerti Pak? Mengerti dok. Ya, bisa dicoba? Sini dok ya. Ya. Oke, selanjutnya dengan mata tertutup. Ya. Selanjutnya, Bapak, Iya dok. nanti Bapak akan melakukan gerakan dengan gerakan tangan Bapak ke hidung Bapak, kemudian melanjutkan ke tunjuk tangan saya. Baik. Gerakannya seperti ini Pak. Coba Bapak melakukan gerakan ke hidung, kemudian arahkan ke tangan saya. Nah, seperti itu ya Pak ya. Baik. Nah, pertama dilakukan dengan mata terbuka, kemudian kita lakukan dengan mata tertutup. Baik dok. Abang mengerti Pak? Mengerti dok. Oke, silakan dicoba. Oke. Apabila dalam keadaan abnormal, maka pasien tidak mampu untuk menunjuk telunjuk dengan tepat. Ya, matanya tertutup, Pak. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes tumit lutut. Pak, nanti Bapak bisa menggerakkan bagian tumit Bapak menempel pada bagian lutut, kemudian menggerakkan ke bawah mengikuti tulang kering ya Pak ya, sampai ke pangkal kaki. Oh, iya. Seperti ini gerakannya. Ya. Baik. Mengerti Pak? Mengerti dok. Ya. Bisa dicoba? Pada pemeriksaan dengan normal, pasien bisa melakukan gerakan dari lutut ke tumit dengan baik, mengikuti tulang kering. Pada keadaan abnormal, pasien tidak bisa melakukan gerakan seperti itu. Oke. Jangan lupa melakukan gerakan dengan prinsip simetrisitas. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan diadokinesia. Pak, nanti Bapak akan melakukan gerakan dengan membuka dan menutup lengan. Ya. Dilakukan semakin lama semakin cepat ya Pak. Ya dok. Apakah mengerti Pak? Mengerti dok. Ya, silakan dilakukan. Ya, makin cepat. Oke. Pada keadaan abnormal, saat pasien melakukan gerakan membuka dan menutup telapak tangan, maka tidak akan simetris.
Ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rangsang meningeal. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada iritasi pada meningen. Pemeriksaan yang pertama ialah pemeriksaan kaku kuduk. Pasien dengan posisi berbaring, kemudian tidak menggunakan bantal. Pak, Ya. nanti saya akan lakukan pemeriksaan dengan menggerakkan kepala Bapak ke bagian dada sampai dagu menyentuh pada bagian dada. Apakah mengerti, Pak? Ya, Dok. Oke. Pemeriksaan pertama, kita lakukan gerakan leher ke kanan, ke kiri, ataupun ke kanan. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kaku leher atau kuduk kaku. Setelah itu, kita lakukan gerakan. Ya. Pada pemeriksaan ini, dagu pasien menyentuh ke bagian dada. Kaku kuduk normal. Apabila kaku kuduk tidak normal, maka gerakan tersebut dagu tidak akan menyentuh dada. Oke. Selanjutnya, pemeriksaan Brudzinski 1. Dengan menggerakkan kepala sampai menyentuh dagu, kemudian dilihat pada bagian kaki apakah ada gerakan fleksi pada sendi lutut. Apabila dalam keadaan abnormal, maka akan ada gerakan fleksi pada sendi lutut. Kita akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 2. Ya, dengan menggerakkan bagian lutut pada ekstremitas kanan, tegak lurus. Kemudian perhatikan apakah ada gerakan kontralateral pada sendi siku bagian kiri. Apabila Brudzinski 2 positif, maka akan ada gerakan kontralateral pada sendi lutut. Jangan lupa prinsip simetrisitas. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 3. Ya. Dengan menekan os zygomaticus, kemudian kita lihat apakah ada gerakan fleksi pada sendi siku. Pada keadaan abnormal, ketika kita menekan os zygomaticus, maka akan ada gerakan fleksi pada sendi siku. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 4. Dengan menekan os pubis menggunakan tangan kanan pemeriksa. Kita lihat apakah ada gerakan fleksi pada kedua sendi lutut. Oke. Pada keadaan abnormal, maka akan ada gerakan involunter pada sendi lutut. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan lasik dengan mempertahankan tungkai bawah dengan posisi ekstensi atau lurus. Kemudian gerakan ke atas dengan mempertahankan posisi lurusnya. Dilihat apakah sudutnya lebih dari 70 derajat atau pasien terasa nyeri atau tidak. Pada pemeriksaan yang abnormal, sudut kurang dari 70 derajat, terdapat tahanan dan pasien terasa nyeri.
Jangan lupa prinsip simetrisitas. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan O'Connell atau lasik silang. Dengan menggerakkan tungkai dengan posisi ekstensi lurus pada sisi yang sakit. Pada pemeriksaan O'Connell abnormal, maka akan terasa nyeri pada sisi yang sehat. Oke, sebelah mana, Mas? Oke, pasien terasa nyeri yang sebelah kiri. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan Knightsien. Dengan melakukan gerakan, kita fleksikan sendi panggul, tegak lurus. Kemudian kita lakukan gerakan ekstensi. Normalnya, pasien bisa melakukan gerakan ekstensi hingga sudut 135 derajat. Pada keadaan abnormal, pasien akan terdapat tahanan sudut kurang dari 135 derajat dan pasien terasa nyeri. Jangan lupa prinsip simetrisitas. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan Bragard test. Dengan melakukan gerakan seperti lasik, kemudian kita tambahkan gerakan dorsofleksi pada telapak kaki. Dinyatakan positif apabila terdapat nyeri pada punggung. Jangan lupa prinsip simetrisitas. Kemudian, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Sicard test. Dengan melakukan gerakan seperti lasik, kemudian kita lakukan dorsofleksi pada ibu jari. Dinyatakan positif apabila terdapat nyeri pada punggung. Jangan lupa prinsip simetrisitas. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan Patrick-Sein. Dengan meletakkan tumit pada bagian sendi lutut. Kemudian kita lakukan gerakan rotasi lateral. Dinyatakan positif apabila terdapat nyeri yang menandakan adanya infeksi pada os koksigis. Jangan lupa prinsip simetrisitas. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan kontra Patrick-Sein. Dengan melakukan pemeriksaan yang sama seperti Patrick-Sein, kemudian kita lakukan gerakan rotasi ke dalam. Kontra Patrick-Sein dikatakan positif apabila terasa nyeri. Jangan lupa melakukan pemeriksaan secara simetris. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis. Yang akan kita lakukan ialah pemeriksaan nervus pada olfaktorius, nervus yang pertama. Nanti saya akan meletakkan aroma ini di depan hidung Bapak. Kemudian Bapak rasakan aromanya, apakah ada aroma kopi atau aroma teh. Ya. Sebelumnya apakah hidung Bapak tersumbat? Tidak. Ya, bisa dicoba Pak, ditekan hidung yang sebelah kirinya. Seperti ini. Ya. Oke, hidung yang sebelah kanan. Oke, ya. Sekarang saya cobakan dulu ya Pak ya.
Bapak ditutup kembali hidungnya, ditekan ya. Ini aroma kopi ya Pak ya? Kopi. Oke, coba yang kanannya. Seperti ini. Ya, oke. Yang satunya ini aroma teh ya Pak. Oke, ya. Baik. Ya. Silakan sekarang mata Bapak ditutup. Baik dok. Ya, oke. Yang sebelah kanan dulu ya Pak ya. Tutup hidung yang sebelah kirinya. Baik. Oke. Seperti ini dok. Ya, betul. Aroma apa? Kopi dok. Oke, yang sebelah kanan. Ya, Kopi dok. oke, udah. Kanan kiri sama terciumnya aromanya? Sama kopi dok. Sama ya. Oke. Ya. Lagi? Lagi dok. Ya. Teh dok. Oke, yang kanan? Teh dok. Ya. Kanan kiri sama? Sama. Bau teh dok. Ya. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis, nervus opticus, atau nervus yang kedua. Pada pemeriksaan ini, kita akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan atau visus. Pak, Ya. nanti di depan Bapak sudah ada kartu Snellen chart dengan jarak 6 meter. Nanti Bapak ikuti apa yang saya tunjuk ya Pak ya. Kemudian mata Bapak nanti yang sebelahnya ditutup pakai tangan. Tapi jangan ditekan ya Pak. Baik. Oke, kita mulai pada mata yang sebelah kanan, mata yang kirinya ditutup terlebih dahulu. Baik. Ya, apakah mengerti Pak? Ngerti dok. Ya, silakan ditutup matanya yang sebelah kiri. Ya. Oke. E N Z L Y V S C L G S R G H E H C P F. Dalam pemeriksaan mata kanan didapatkan visus 6/6. Pasien bisa melihat pada jarak 6 meter sama dengan orang normal pada jarak 6 meter. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan nervus opticus dengan pemeriksaan lapang pandang. Dengan posisi pasien dan pemeriksa duduk berhadapan, Pak, nanti pandangan Bapak ke depan, saya akan menggerakkan tangan saya dari atas ke bawah. Apabila terlihat tangan saya, katakan ya ya Pak. Baik. Oke, apakah mengerti Pak? Mengerti dok. Oke, kita mulai pada mata yang kanan, Bapak tutup mata yang sebelah kiri dengan tangan kiri. Baik dok. Ya, silakan bisa dimulai. Pandangannya tetap ke saya ya Pak. Baik dok. Ya. Iya. 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 Oke. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus opticus dengan pemeriksaan funduskopi. Pak, Ya. selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian dalam mata Bapak. Nanti kita akan melakukan dengan menggunakan alat oftalmoskop, kemudian lampunya dimatikan. Apakah mengerti Pak? Mengerti dok. Oke, baik, lampu tolong dimatikan.
Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus oculomotorius, trochlearis, dan abdusen. Nervus 3, 4, dan 6. Pak, Iya, Dok. ya, nanti pandangannya ke depan ya Pak. Baik. Baik, ya. Pertama kita pemeriksaan secara inspeksi. Pandangan ke depan, kita lihat apakah ada ptosis atau tidak. Ya, Bapak bisa mengadah kepalanya. Oke, kembali lagi. Bisa menutup mata terlebih dahulu Pak, kemudian buka kembali. Ya. Pemeriksaan dalam batas normal. Selanjutnya, pemeriksaan gerakan bola mata. Bapak, Iya, Dok. nanti pandangan Bapak ke depan, Baik. ya. Saya akan menggerakkan tangan saya, ya. Nanti Bapak mengikuti ya Pak ya gerakan tangan saya ini. Tapi kepala Bapak tetap ke depan ya, menghadap ke depan. Baik. Mengerti Pak? Mengerti, Dok. Baik, kita mulai. Ya. Ya. Oke. Pemeriksaan dalam batas normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf trigeminus, saraf kelima. Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf pada wajah. Baik. Ya, nanti Bapak bisa menutup mulutnya secara kuat. Bisa, Dok. Ya, silakan. Oke, kita inspeksi. Terdapat kontraksi pada otot masseternya. Ya, sudah Pak. Bisa membuka rahangnya seperti mengunyah Pak. Ya, kemudian gerakan seperti mengunyah. Oke, tidak ada deviasi. Selanjutnya pemeriksaan pada sensoriknya. Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensorik pada nervus trigeminus. Pak, nanti saya akan menyentuh bagian kapas ini pada wajah Bapak ya. Baik. Seperti ini. Oh, ya. Ya. Kalau misalkan terasa, katakan ya ya Pak. Baik. Silakan ditutup matanya. Baik, Dok. Oke. Ya. 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 Oke, dibuka kembali. Ya. Selanjutnya, Bapak bisa melihat ke arah kanan. Seperti ini. Ya, betul. Oke. Bisa melihat ke arah kiri, Pak. Ya, oke. Selanjutnya, pemeriksaan refleks masseter. Pak, Ya, Dok. bisa dibuka rahangnya. Ya, nanti saya akan mengetuk palu refleks ini pada bagian dagu Bapak ya. Baik. Oke, ya. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan nervus vestibulocochlearis atau nervus ke-8. Pak, Ya. selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus pada telinga. Baik. Pertama, dengan tes suara. Bapak bisa mendengar jelas suara saya? Bisa, Dok. Oke, sekarang bisa ditutup telinga yang sebelah kiri, Pak. Tutup. Ya, betul. Ya. Apakah terdengar suara gesekan tangan pada saya? Terdengar, Dok. Terdengar. Kemudian di yang sebelah kanannya ditutup, Baik, Dok. terdengar? Terdengar, Dok. Oke, ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Rinne test dengan menggunakan garpu tala dengan frekuensi 512 Hz. Pak, Ya. selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan garpu tala. Nanti saya akan menggetarkan garpu tala ini, Ya. kemudian meletakkan pada tulang telinga di bagian belakang Bapak. Apabila getarannya sudah tidak terasa, Ya. katakan ya ya Pak. Baik. Kemudian saya akan memindahkan garpu tala ini ke depan daun telinga Bapak. Baik.
apakah masih terdengar atau tidak getarannya? Baik, Dok. Apakah mengerti, Pak? Mengerti, Dok. Oke. Ya, Masih terdengar? masih terdengar, Dok. Oke. Ya. Masih terdengar, Dok. Pada pemeriksaan Rine, hasil positif. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan Weber test. Dengan menggunakan garpu tala 512 Hz, saya akan menggetarkan pada bagian tulang dahi Bapak. Pak, nanti saya akan menggetarkan garpu tala ini, kemudian akan meletakkan pada bagian dahi Bapak. Baik. Nanti Bapak bilang apakah suaranya terasa di bagian kanan dan telinga kiri sama atau tidak ya Pak? Baik. Oke. Sama, Dok. Pada pemeriksaan Weber tidak ada lateralisasi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Swabah test. Pak, Ya. saya akan kembali menggetarkan garpu tala ini Ya. dan meletakkannya di tulang telinga bagian belakang. Apabila sudah tidak terasa getarannya, Ya. maka katakan ya Pak. Baik. Kemudian saya akan memindahkan garpu tala ini ke tulang telinga belakang punya saya. Baik. Ya. Iya. Iya. Pada pemeriksaan Swabah tes, getaran garpu tala di pemeriksa sudah tidak terdengar, Swabah normal. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan nervus glossopharyngeus atau nervus ke-9. Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf pada langit-langit Bapak ya Pak. Nanti saya akan Bapak dibuka mulutnya, Ya. kemudian mengucapkan A. A. Saya akan menekan lidah Bapak dengan menggunakan spateltang. Baik. Apakah mengerti Pak? Mengerti? Baik, kita mulai ya Pak. Ya, buka mulutnya. Ya. Bilang A Pak. A. Oke. Pada pemeriksaan nervus glossopharyngeus dalam batas normal, uvula terletak simetris tepat di tengah saat pasien bilang A. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan nervus vagus atau nervus yang ke-10. Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks muntah ya Pak. Baik. Oke, nanti Bapak dibuka mulutnya, Ya. kemudian saya akan memasukkan spateltang, kemudian saya akan melihat apakah ada refleks muntah atau tidak. Baik. Apakah mengerti Pak? Mengerti, Dok. Baik, dibuka mulutnya Pak. Oh ya. A. Pada pemeriksaan nervus vagus dalam batas normal, pasien ada refleks muntah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis pada nervus accessorius atau nervus ke-11. Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf otot alat gerak leher Bapak. Ya, Dok. Ya. Pemeriksaan yang pertama untuk menilai kekuatan otot trapezius. Ya, Bapak, tolong angkat kedua bahunya, kemudian lawan tangan saya ya Pak. Baik, Dok. Ya, bisa dimulai Pak. Oke. Selanjutnya,
Pemeriksaan untuk menilai otot sternocleidomastoid. Pertama, Bapak bisa melirik atau menengok kepalanya ke kanan, kemudian lawan tangan saya ya Pak. Baik, Dok. Ya. Kemudian bisa menengok ke sebelah kiri. Ya. Pada pemeriksaan nervus accessorius dalam batas normal.